semuanya. Izin sedikit mengantarkan untuk terkait forum diskusi dan pojok literasi di Direktorat Pendidikan Pesisir dan Pulau Kecil. Semoga berkelanjutan dan dapat dilakukan di setiap sesi ketika ada isu-isu penting yang terjadi di sekitar terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk tema pada pagi hari ini, perdana kita angkat isu yang lagi hit, yaitu terkait dengan penjualan pulau. Apakah pulau itu bisa dijual atau boleh diapa? Ya, apakah pulau ini bisa dijual atau apa nanti akan disampaikan oleh ahlinya ini ada Pak Katimja Pulau-Pulau Kecil Pak Aris. Inti ya ini sebenarnya terkait dengan pulau kecil ini sebenarnya isu yang cukup krusial ya. Kemarin kita beberapa minggu lalu ya isunya santer banget terkait dengan penjualan pulau. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah pulau ini bisa dijual? Terus sejauh mana dari kita selaku pemangku kepentingan ini dan regulator membatasi terkait hal tersebut. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan Pak Dr. Aris untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur, Bapak dan Ibu Katimja, teman-teman semuanya ya, yang nggak saya sebutkan satu persatu. Ini terima kasih nih kesempatan pertama saya diberikan untuk kita berdiskusi terkait dengan isu penjualan pulau. Baik, Bapak Ibu, pertama sebelum sampai ke isu penjualan pulau, saya akan memberikan sedikit pengantar gambaran tentang pulau-pulau kecil. Yang pertama, pengertian. Pulau kecil adalah pulau dengan luas sama atau lebih kecil dari 2000 km persegi. Ini sesuai dengan Undang-Undang 27 Junto Undang-Undang 1 tahun 2014. Sedangkan pulau kecil terluar adalah pulau kecil ukuran kurang atau sama dengan 2000 km persegi yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal kepulauan. Jadi pulau terluar kita ini menentukan batas laut kita gitu. Jadi makanya pentingnya pulau terluar itu. Bahkan sebenarnya ke depan pengertian pulau kecil ini perlu kita elaborasi lagi gitu ya. Saya sebenarnya sudah mau mengusulkan, cuma ternyata saya nggak bisa menghasilkan di PPP yang ada terkait pulau kecil karena harus di undang-undang mengusulkan definisi pulau kecil ini. Bahkan pulau kecil itu sebenarnya ada namanya pulau sangat kecil, ya, yaitu di bawah 100 km persegi. Ya, itu dasarnya ada di UNCLOS sebenarnya, ya, UNCLOS 82. Tapi di undang-undang kita belum ada, jadi mungkin ini yang perlu kita ke depan berikan definisi apa itu pulau sangat kecil. Bahkan di permen kita itu pulau sangat kecil itu dibagi 4 lagi sebenarnya. Ya nanti saya akan jelaskan gitu pulau sangat kecil itu. Jadi kalau kita hanya bicara pulau kecil itu nanti kewenangan KKP ini terlalu beririsan gitu. Kita tidak bisa jadi apa namanya, kita bertengkar terus dengan kementerian lain kalau kita bicara definisi pulau kecil aja. Karena hanya ada 34 pulau besar. Lanjut. Next. Siapa nih? Jadi Bapak Ibu, kita itu hanya punya 34 pulau besar. Jadi dari 17.508 pulau kita, atau 4 sudah keluar, 2 ke simpadan, 2 simpadan Bintan, 2 ke Timur Leste, maka dari 17.540 pulau kita, itu ada 34 pulau besar. Ya. Jadi hanya ini pulau besar kita ini. Jadi kalau kayak Batam, Bintan, ya itu pulau kecil, ya termasuk pulau kecil. Hanya inilah pulau besar kita ini. Harus tahu semua kita ini gitu ya. Harus tahu semua pulau besar ini nih. Ya. Ada Pulau Nias, Pulau Sumatera dan sebagainya. Lanjut. Nah, kita sebenarnya sudah mengkategorikan pulau-pulau kecil ini. Ya, itu di Permen KP nomor 10 tahun 2000
24, pulau sangat kecil itu kita kategorikan menjadi 4. Makanya pengelompokan pulau kecil ke depan, Pak Dir, kita kelompokkan berdasarkan permen ini. Kenapa ini sudah melalui konsultasi para ahli, bahwa pulau 0 sampai 1 hektar itu kira-kira mirip-mirip, mirip-mirip ya. Kemudian secara apa itu secara bukan tipologi ya, secara pengelolaan itu sebenarnya itu mirip gitu. 1 sampai 100 hektar, 100 hektar sampai 1000 hektar, dan 1000 hektar sampai dengan 10.000 hektar. Jadi pulau kita 0 sampai 1 hektar itu ada 9.514 dari 17.347 pulau kita yang sudah kita depositkan. Jadi ada 54% pulau kita itu di bawah 1 hektar. Ya. Oleh karena itu, selama ini pulau di bawah 1 hektar itu nggak bisa diapa-apakan. Oleh karena itu, di Kepmen KP nomor 10, kita berikan ruang untuk memanfaatkan pulau kecil di bawah 1 hektar ini. Karena 94% jumlahnya. Yaitu, tapi memang dibatasi maksimal 10%. Ya. Jadi, kalau dilihat 9.500, 6.134 sampai ini, kalau dikelompokkan, kalau menurut Prof. Dektrip, pulau 0 sampai 1 hektar ini namanya pulau sangat kecil sekali. Pulau sangat kecil sekali. Nah, kalau yang 1 sampai 100 hektar itu pulau sangat kecil. Ya. Nah, kalau ini 1 sampai 1000 hektar itu pulau sangat kecil. Kalau itu yang 100 sampai 1000 hektar itu namanya pulau sangat kecil. Itu yang Tina Island tuh. Tina Island itu sebenarnya di PBB itu mulai dari 1000 hektar ke bawah atau 100 km persegi ke bawah. Ya. Jadi dari 100 km persegi ke bawah itu dikelompokkan jadi 3. Gitu. Ya, itu mestinya ke depan kalau kita revisi undang-undang WP3K kita masukkan nih supaya jangan pulau kecil itu ada levelingnya gitu ya. Ya ini harus kita pahami bersama karena beda nanti gitu. Karena beda pemanfaatan masing-masing tipologi luasan pulau ini. Jadi pulau kita sebenarnya yang ukurannya 100 km sampai 2000 itu hanya 167 ya. Jadi kalau KKP ini memberikan rekomendasi di bawah 100 km persegi, artinya pulau yang nggak di bawah kewenangan KKP itu cuma 34 plus 167 gitu. Ya, berarti 99% tuh pulau itu ada di KKP. Nah, tapi menarik, walaupun 99% jumlahnya 99%, itu luasannya hanya 1% dari luas daratan Indonesia. Walaupun jumlahnya 90%, tapi luasan itu hanya 1% dari luasan daratan Indonesia. Itulah sebenarnya yang menyebabkan kita itu diberi kewenangan gitu di awal. Ya. Karena memang hanya 1%, luasnya banyak, tapi ketika salah memanfaatkan itu berpengaruh terhadap perairan yang 70%. Jadi di situ intinya sebenarnya, di situ inti bargainingnya KKP. Kenapa KKP itu perlu di depan? Nah, karena kita sudah berhasil mendivisikan pulau-pulau ini. Pulau kecil, pulau sangat kecil, pulau sangat kecil, pulau sangat kecil sekali. Ya. Itu nanti mungkin harus kita pahami bersama. Walaupun secara nomenklatur hanya dikenal pulau sangat kecil, ini island. Dan kalau di regulasi kita baru dikenal pulau kecil, 2000 km. Tapi kalau kita bicara pulau kecil, 167 ini kita bertengkar terus nih sama kementerian lain. Ya. Jadi kita coba lepas sedikit untuk rekomendasi yang PNDN, tapi memang tetap, tapi kita mempunyai kewenangan full. Lanjut. Nah, ini sudah dipetakan juga, ternyata jumlah pulau kecil kita walaupun 1 hektar ini ada juga berpenduduk. Ya. 120 berpenduduk. Nah, ini memang kemarin waktu kita menyusun indeks pembangunan pulau kecil Pak Heras, definisi berpenduduk menurut Kemendagri ini perlu kita definisikan karena kalau sudah ada infrastruktur, ada penjaga justru dianggap berpenduduk. Ketika kita mau menyusun indeks pembangunan pulau-pulau kecil, kalau itu dianggap itu penduduknya nggak ada. Jadi aspek penduduknya itu nanti nilainya bias gitu. Ini nanti ini
kita patenkan nanti berapa jumlah berpenduduk kita, kan kita hitung kemarin ada 2107 jumlah berpenduduk kita, tapi termasuk yang pos-pos, ya sebenarnya orangnya cuma satu dan sebagainya. Tetapi dalam menghitung indeks nanti kita exclude, ya seperti itu. Nah, ini jumlah berpenduduk. Lanjut. Nah, ini masuk ke intinya. Bolehkah pulau kecil dijual? Ya, lanjut. Nah, ini isunya sangat menarik ya. Yang pertama, kalau kita bicara pulau kecil, boleh dijual atau tidak, itu kita harus berdasarkan kepada regulasi yang ada. Regulasi yang ada di kita, khusus diinisiasi oleh KKP, itu ada Permen KP nomor 10 tahun 2004 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya. Di permen ini sudah membatasi, ya, sudah membatasi pemanfaatan pulau kecil, ya. Kalau pulaunya di bawah 1 hektar, itu maksimal 10% yang bisa dimanfaatkan. Artinya BPN boleh memberikan hak atas tanah nanti di situ hanya 10%. Nggak boleh lebih dari situ kalau pulau di bawah 1 hektar. Kalau pulaunya 1 hektar sampai 10 hektar, itu tergantung tipologinya. Kalau tipologinya daratan, itu hanya boleh dimanfaatkan 30%. Artinya yang boleh diberikan hak atas tanah nanti di situ hanya 30%. Kalau pulau berbukit, untuk pulau 1 hektar sampai 10 hektar, itu boleh diberikan 50%. Artinya boleh dimanfaatkan ya hanya 50%. Boleh diberikan hak tanahnya, itu dari 50% itu cuma bisa dimanfaatkan segitu. Jadi ada pertanyaan, KKP katanya membolehkan sampai 70% semua pulau. Enggak, yang dibolehkan 70% itu hanya pulau 1000 hektar ke atas. Ya, 10.000 hektar ke atas itu baru boleh itu 30%. 70%. Tapi kalau pulau tadi yang di bawah 1 hektar, yang 54% jumlah pulau 9.000 sekian, itu cuma 10%. Jadi KKP ini betul-betul sebenarnya melindungi pulau-pulau kecil gitu ya dengan permen yang terbaru. Nah, jadi nggak mungkin satu pulau itu bisa dibeli orang karena hanya kan nggak mungkin bisa diberikan 100% di permen kita. Hal ini juga sejalan dengan permen ini PP, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 34 tahun 2019. Ini adalah amanah daripada Undang-Undang 27 Ceki Undang-Undang 1. Ini yang inisiatornya kita juga ini. Ini diatur luasan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Ini diatur. Itu memang maksimal yang bisa diberikan kepada orang itu 70%, minimal 30% negara. Bahkan kita pertajam lagi dengan Permen 10 ini. Karena itu masih global. Kalau bicara pulau-pulau kecil kan 2000 km. Nah, itu enggak sapu jagat. 0,1 hektar itu tidak mewakili. Makanya kita terbitkan Permen 10 itu. Nah, jadi di PP 10, PP 34 tahun 2019, Permen KP nomor 10 tahun 2024, bahkan di Peraturan Menteri Agraria nomor 17 tahun 2016 juga membatasi. Jadi regulasi saya juga sejalan sudah membatasi bahwa hak di pulau-pulau kecil itu hanya diberikan 30%. Ya, cuma itu juga sapu jagat. Makanya Permen ATR nomor 16 ini mau mengadopsi Permen KP 10 kita gitu. Ya ke depan mau ngadopsi itu dalam pemberian hak atas tanah di pulau-pulau kecil itu. Yang kedua, itu ada Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Inti dari Undang-Undang Pokok Agraria ini, orang asing itu tidak boleh memperoleh hak atas tanah. Ya. Jadi tidak mungkin di Republik ini ada orang asing memperoleh hak milik atas tanah. Karena sudah dilarang di Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Bahkan di turunan Undang-Undang Pokok Agraria PP nomor 40 tahun 1996 ya tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai itu tahun 96 itu di moratorium ya. Di moratorium. Jadi 96 itu tidak ada terbit sertifikat atas tanah di pulau-pulau kecil sampai terbitnya Permen ATR nomor 17 tahun 2006. Itu baru diatur itu. Jadi nggak mungkin ada terbit sertifikat di pulau-pulau kecil dari tahun 96 sampai 2016 karena itu ada moratorium ya di anunya jadi diatur. Jadi kalau orang asing ini diatur. Kalau orang asing ingin berinvestasi di pulau-pulau kecil itu yang diberikan adalah hak guna bangunan ya atau hak HGU atau HGB, hak guna bangunan atau hak guna usaha tergantung.
Jadi tidak mungkin ada orang asing itu memiliki sertifikat hak milik. Kalau ada terjadi nomine, ya itu melanggar Undang-Undang Pokok Agraria. Itu sekarang di 3 Gili itu banyak orang-orang kita jadi orang kaya. Ya, setelah sosialisasi, ya akhirnya istrinya yang punya. Ya kan, yang bolehnya nuntut nggak bisa apa-apa, banyak sekarang. Jadi di 3 Gili itu nggak berani lagi pakai nomine sekarang. Karena diminta kawin ini, minta ini, begitu jadi pengadilan, yang menang yang punya yang namanya. Jadi beruntunglah orang yang dipakai nomine selama ini. Gugat aja di pengadilan ya, berarti kamu akan memiliki tanah. Udah itu, ya, Nggak cerai semua. ya minta cerai semua. Yang digugat menang itu, saya waktu 3 Gili itu banyak sekali terjadi. Sekarang makanya bule ini sekarang nggak berani investasi, dia mau mengikuti aturan kita HGD atau HGU. Karena nomine ini ternyata nggak memberikan kepastian investasi. Di Undang-Undang Pokok Agraria dilarang gitu ya, dilarang. Jadi ada dendanya gitu, ada sanksinya gitu, ada sanksi pidananya di Pokok Agraria ini. Lanjut. Nah, jadi regulasi terkait pulau-pulau kecil tadi saya sudah sampaikan, yaitu ada yang pemanfaatan ya, ada pengalihan saham dan ada investasi ya. Pemanfaatan itu kita Permen 10 ya, pengalihan saham Permen PP 34 ya, dan investasi itu mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja PP 5 sampai dan sebagainya. Jadi tidak ada regulasi di Indonesia yang memberikan penjualan pulau. Karena negara melindungi pulau-pulau kecil terkait kedaulatan negara. Jadi negara itu betul-betul melindungi. Oleh karena itu tidak bisa diberikan semua hak atas tanah di pulau-pulau kecil. Makanya nanti kita atur kalau pulau 1 hektar 10%. Gimana dia mau jual 90% dari negara di sana? Pulau 1 hektar sampai 10 hektar, tipologinya tergantung 30% cuma boleh diberikan hak atas tanahnya. Jadi nggak mungkin itu ya. Jadi kalau ada isu begitu, berarti itu nggak benar gitu, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Ya, belum baca. Lanjut ya. Jadi memang diatur sudah minimal 30%, minimal bahkan sampai 90%. Pulau di bawah 1 hektar itu 90% dikuasai negara. Kan ini minimal 30%. Tapi di permen kita malah 1 hektar itu 90% dikuasai negara, gitu ya. Jadi nggak mungkin lah gitu ya. Lanjut. Nah ini juga menjelaskan tadi Permen KP 10 tahun 2024, 0 sampai 1 hektar ini dasar kita di dalam memberikan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Jadi kalau 0 sampai 1 hektar itu yang boleh itu cuma konservasi. Boleh kegiatan lain tapi dengan syarat. Dengan syarat itu apa syaratnya? Misalnya maksimal 10% dari luasan yang diberikan. Yang kedua daya dukungnya bagaimana? Ini udah ada syaratnya, sudah kita atur semua di permen kita ya. 0 sampai 1 hektar. Coba lanjut. Ini sudah nanti boleh, ya tidak boleh. Ini yang 1 hektar sampai 100 hektar. Jadi 1 hektar sampai 100 hektar yang boleh dimanfaatkan itu untuk pulau daratan itu hanya 30%. Ya. Kalau pulau berbukit itu 50%. Jadi pulau yang begini tidak mungkin dikuasai, mungkin dijual. Itu ini 6.000 loh jumlah pulaunya. Yang tadi bahkan di bawah 1 hektar itu 9.000 gitu. Ya. Jadi ini sudah kita atur. Ini ada boleh dengan syarat dan sebagainya. Ini ada aturan-aturannya. Nah, ini yang kita perhatikan nanti dalam memberikan perizinan pemanfaatan pulau. Lanjut. Begitu juga dengan pulau 1.000 sampai 100 sampai 1.000 hektar yang boleh dimanfaatkan itu kalau daratan cuma 50%. Kalau yang berbukit 70%, ya. Nah, ini juga jumlahnya lumayan 2.000-an pulaunya ini, ya. Lanjut. Ini kegiatannya sudah ada semua yang boleh tidak boleh. Nah, kalau untuk pulau 1.000 sampai 10.000 itu betul. Itu baru 70%, ya. Bahkan pulau 1.000 sampai 10.000 km persegi ini kan sama dengan 100 km persegi. Jadi bahkan juga pulau 100 km persegi sampai 2.000 km persegi yang jumlahnya tadi 167 itu juga mengikuti ini, sama ini. Itu 70% maksimal. Jadi pulau kita yang dimanfaatkan ya, yang dimanfaatkan itu 70% ke atas itu 34 pulau besar ya. Kalau kemudian 163 sama sekitar 100 berapa yang 200-an yang pulau ukuran ini.
Jadi sekitar 90% pulau kita itu ukurannya sangat-sangat kecil ya, sangat-sangat kecil. Jadi kita untung sudah mengatur ini. Jadi kalau kita diserang orang bahwa KKP yang enggak lah, nggak boleh lah ditambang di pulau-pulau kecil orang ini. Sampai pulau di bawah 100 km persegi aja nggak boleh tambang kok. Karena pulau di bawah 100 km persegi itu tidak boleh merubah bentang alam. Kalau menurut Prof. Dektrik, kalau 10 km persegi itu sama dengan 1 kilo kali 10 kilo. Artinya 1 kilo ke sana, 10 kilo sana, dimanapun kita berdiri, melihat laut. Jadi artinya pembentukan pulau ini rezimnya laut. Nah, makanya konsen KKP ini adalah pulau di bawah 100 km persegi. Supaya kita jangan terlalu bertengkar lah dengan kementerian lain. Karena yang lain juga cuma 167 plus 34 ya, pulau besar. Ya udah biar aja lah mereka itu. Yang ini kita maksimalkan ini. Ya, kenapa? Karena memang luasannya hanya 1%. Dan luasan daerah Indonesia itu pengaruhnya luar biasa gitu ya terhadap. Lanjut. Nah, ini summary-nya tadi, summary 0 sampai ini ya. Ini summary aja lanjut. Nah, lanjut, ini summary-nya. Jadi tantangan menanggapi isu penjualan pulau ini, banyak media atau website yang menggunakan istilah for sale terkait pulau-pulau kecil perlu disikapi positif dan di mana sebagai agen promosi sebenarnya ya untuk mendorong investasi. Pulau-pulau kecil memerlukan investasi yang sangat besar sehingga dengan menggunakan investor berinvestasi pulau-pulau kecil salah satu cara yang sehat gitu. Pulau kita ini yang baru dimanfaatkan belum banyak loh. KKP ini baru mengeluarkan izin sekitar baru proses sampai sekarang 22 ya, 3 lagi proses. Jadi masih banyak sekali gitu ya. Iklim investasi harus terjaga ya. Tindak lanjutnya adalah perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif kepada publik terkait investasi pulau-pulau kecil, mekanisme dan tata cara perizinan pulau-pulau kecil, serta kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di pulau-pulau kecil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Aris atas penjelasannya terkait dengan isu yang sangat hit ya terkait penjualan pulau kecil. Tadi disampaikan ternyata kita sudah punya aturan yang cukup banyak ya, regulasi yang cukup banyak yang mengaturnya, termasuk dengan pemanfaatan dan pengelolaannya, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, perpres dan sebagainya. Dan tentunya yang menjadi poin penting bahwasanya tadi ditekankan bahwasanya tidak ada satupun di regulasi yang memperbolehkan pulau kecil itu dijual. Pulau kecil ya Pak Aris ya, itu dijual. Dan memang KKP sebagai yang memiliki mandat terkait pengelolaan pulau kecil di bawah 100, fokus di pulau yang dengan luasan 100 km persegi ya. Itu kira-kira yang sedikit catatan yang bisa saya rangkum. Mungkin kita lebih ke arah diskusi atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan semuanya untuk terkait isu tersebut, kami persilakan. Jadi kenapa kita ambil topik minggu ini yang mau kita bahas itu mengenai pulau kecil, kita membuat judulnya Pulau Kecil Dijual. Karena memang banyak berita mengenai pulau kecil dijual. Jadi kalau kita bisa lihat ya, kalau kita bisa buka Google, ya, kalau kita klik di Google hari ini, pulau kecil dijual, itu hampir sampai hari ini ratingnya masih paling tinggi pemberitaannya. Kalau kita cek di sini, di berita ini, di website ini, masih ada promosi penjualan pulau. Kalau melihat itu ada sekitar 55 pulau yang dipromosikan mereka untuk dijual. Ada di Aceh, ada di Mentawai, ada di Lombok, dan hampir seluruh Indonesia. Contoh kemarin saya ke Lampung ya, ada satu pulau di sana yang dikuasain atau dimiliki oleh orang Prancis. Ya, terus dia buat palang di situ tulisannya dilarang masuk. Ini pulau ini milik pribadi katanya. Terus orang lokal, orang daerah menanya ke saya, karena dia tahu seorang KKP, dia bilang, Pak, kenapa kok pulau ini bisa dijual seperti ini, Pak? Kenapa kok dibiarkan pemerintah pulau ini dijual atau dikuasai oleh asing? Sebenarnya aturannya seperti apa? Ya kadang-kadang saya
karena kurang memahami atau tidak punya bahan, jadi menjawab seadanya gitu. Ini kira-kira bahan-bahan yang mau kita diskusikan. Yang pertama, apa itu pulau-pulau kecil? Pulau-pulau kecil dan pulau kecil luar, definisinya, jumlah, ukuran, kemudian aktivitas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di pulau-pulau kecil atau pulau-pulau kecil luar. Kemudian regulasi pemanfaatannya di pulau-pulau kecil. Keempat, regulasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. 5, mandat KKP dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. 6, kepemilikan PPKT apakah boleh atau bisa dijual. Kemudian bagaimana cara mendapatkan izin pemanfaatan PPKT? Ini sebagai pemantik kita untuk diskusi pada pagi hari ini. Itu Mas Suryo. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bang Simon. Ya, intinya tadi kalau kita menyimak dari awal, saya kira apa yang diharapkan dari diskusi pada hari ini sudah sebagian besar sudah terpenuhi. Termasuk tadi ya terkait dengan pulau-pulau kecil itu apa, definisinya seperti apa, regulasinya yang mengatur seperti apa. Bahkan mandat KKP pun ada di situ melalui peraturan yang terbaru ya, Permen KP ya, Permen KP nomor 10 2024 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil. Nah, tentunya dengan isu terkait dengan penjualan pulau kecil ini yang perlu kita diskusi bersama itu terkait bagaimana perizinan untuk bisa dilakukan pemanfaatan di pulau kecil ya, tapi bukan dibeli ya atau dijual ya. Nah, mungkin itu sebagai pemantik awal diskusinya. Untuk ya, silakan. Baik, langsung jawab ya. Ya, Mas Pak Suryo. Ya. Baik, terima kasih Pak Heras. Yang pertama tadi saya lupa. Kapan mulai? Kapan mulai berlakunya? Ini berlakunya sekitar 2 bulan yang lalu. 16 Mei. Jadi ini mulai 16 Mei. Jadi bahkan di kelebihan permen kita ini, selama ini kita nggak bisa mengatur keterlanjuran. Nah, di permen ini yang terlanjur itu diberi waktu 2 tahun. Nah, jadi ada 1.000 sekian yang identifikasi kita awal itu terlanjur di pulau kecil. Selama ini kan aturan kan nggak bisa berlaku retroaktif. Tapi dengan permen ini diberi kesempatan 2 tahun untuk ngurus izin ke kita, gitu ya, 2 tahun. Terkait aturan ini, itu tidak hanya berlaku di pulau-pulau kecil yang untuk investasi. Jadi ini juga digunakan sebagai penda pedoman dalam penyusunan RT/RW atau RDTR. Jadi memang di permennya diatur. Jadi karena kalau enggak nanti pulau itu rusak juga kalau pulau berpenduduk ya, bahkan di permennya diatur nih. Pulau di 1 hektar ke bawah itu nggak boleh untuk, makanya kita dalam indeks pembangunan pulau kecil nggak boleh kecuali yang terlanjur ya, nggak boleh untuk berpenduduk karena memang harus dimanfaatkan 10% supaya pulau itu berkelanjutan. Dari 10% itu, karena sudah dialokasikan 10%, itu tidak wajib lagi mengalokasikan ruang terbuka hijau di 10% itu, karena sudah 90%. Jadi kita ambil memang khusus untuk pulau di bawah 1.000 hektar itu ya, yang diberikan itu udah maksimal untuk khususnya di bawah satu hektar itu ya, maksimal karena yang lainnya sudah luas, sudah 90%. Itu boleh dibangun semua berarti ya? Boleh, 10% itu boleh. Kalau dibangun 10%. Di patokannya 10% Pak ya? Ya 10%. Kalau di bawah 1 hektar. 1 hektar. Ya. Terus ini Pak, apakah ini hanya untuk pelaku usaha atau masyarakat? Ke depan mestinya juga masyarakat. Jadi masyarakat itu kan dalam memanfaatkan info itu kan diatur oleh pemerintah daerah. Di dalam memanfaatkan ruang kan diatur dalam RT/RW. Jadi makanya ke depan RT/RW ini kan diadakan acuan di dalam menyusun RT/RW pulau-pulau kecil gitu ya. Nah, jadi ke depan ini semua berlaku gitu, tidak membedakan untuk pelaku usaha atau gitu. Jadi harus mengacu ini gitu. Jadi RT/RW-nya mestinya teman-teman tata ruang yang melakukan integrasi darat dengan laut itu ketika pulau kecil perhatikan permen kita ini, jangan diabaikan gitu kan. Karena nanti kalau melebihi daya dukungnya pulau itu berdasarkan tipologinya dimanfaatkan, ya nanti yang 2.000 dimanfaatkan itu pulau itu berpenduduknya dimanfaatkan itu nanti itu memberikan kontribusi juga terhadap laut kita gitu ya. Nah, jadi ini memang harus diangkat ke level, mestinya diangkat di level Dirjen PRR gitu supaya kita juga satu pemahaman dengan
teman-teman tata ruang gitu yang kita kan nggak dilibatkan dalam persetujuan substansi integrasi RT RW kan, kita nggak dilibatkan. Kalau kita dilibatkan kita bisa berikan itu bahwa ini pulau ini Anda sudah melebihi nih daya dukungnya nih dengan tipologi begini. Nah, jadi RT RW tolong dong alokasikan ruang terbuka hijaunya lebih besar gitu. Seperti itu mesti. Ya, baik. Terima kasih Pak Aris. Di online ada Mas Marcel nih. Kami persilakan dari Resen. Silakan Mas Marcel. Ya, terima kasih Pak Aris, Pak Dir, Bapak, Ibu, Ketimnya. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Pak Aris, ini saya mungkin langsung ke teknis saja karena ini terkait dengan sering kita melakukan pembahasan perizinan KKPRL, Pak Aris, mohon izin. Yang pertama, terkait dengan bagaimana apakah perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil ini sudah terintegrasi dengan KKPRL yang notabene perizinan di ruang laut. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Aris, izin pada saat kita pembahasan KKPRL untuk izin pemanfaatan ruang laut itu ada ketika diberikan izin di ruang laut di sekitar pulau-pulau kecil, nah itu kita kesulitan tuh mendapatkan data dan informasi terutama untuk porsi 70-30 atau lebih kecil yang paling kecil semisal 10-90 terutama untuk posisinya Pak Aris. Posisinya jika satu pulau perizinan KKPRL-nya sudah diberikan di satu titik. Nah, bagaimana mensinkronkan itu dengan 70-30 atau 90-10 yang telah existing terjadi di darat. Dan gitu Pak Aris ya. Karena memang kan banyak izin di pulau-pulau kecil yang sudah di-existing. Nah, ini pertanyaan berikut juga, bagaimana dengan izin-izin yang sudah di-existing? Karena tadi Pak Aris menjelaskan bahwa ada 22 izin yang telah kita terbitkan. Namun ketika pulau-pulau kecil itu udah ada izin yang existing, itu bagaimana langkah kita, apakah itu mereka disuruh mengajukan izin pemanfaatannya ataukah dibiarkan begitu saja? Mungkin itu poinnya Pak Aris. Mendapat persetujuan dari kita dulu. Ya. Jadi teman-teman di Pak Hendis itu nggak boleh sembarangan mengeluarkan PKKPR yang lokasinya bersinggungan langsung dengan pulau-pulau kecil. Yang kedua, nggak mungkin juga dia memberikan PKKPR kalau orang di atas ini tidak memperoleh hak atas tanah. Bagaimana cara mengetahui itu sudah dimanfaatkan atau tidak? Jadi tanah itu ada dua sebenarnya melihatnya. Yang pertama secara de facto dan secara de jure, Mas Marcel. Secara de facto kita bisa lihat dari Google, ya. Ada bangunan, ada tanaman, ada apa, itu de facto ya. Tapi secara de jure itu online sekarang itu sertifikat tanah yang sudah terbit di pulau-pulau kecil itu online bisa lihat langsung tuh. Nanti belajar sama Mbak Reni lah, sama Pak Andri udah bisa lihat. Jadi siapapun yang ditugasin ketika bisa ini hanya ini berikan KKPR di samping ini, benar nggak kamu yang punya tanah ini atau sudah ada kerjasama? Jangan sampai banyak kasus sebenarnya memberikan PKKPR itu Pak Andri yang punya tanah di ininya lain, yang di sini diberikan, itu nggak boleh secara aturan ini. Seperti itu Mas Marcel ya. Kira-kira begitu. Masih ada? Oh ya Pak, itu tadi tambahan untuk di kawasan hutan apakah berlaku juga? Jadi memang sebenarnya di undang-undang kita ini tidak ada pengecualian. Ya, semuanya. Ya, di undang-undang Cipta Kerja semuanya. Cuman di dalam sistem OSS, di dalam sistem ruang ini langsung dibagi darat dua. Yang pertama kawasan hutan, yang kedua APL. Kita ini selama ini masuk di APL, bahwa ternyata walaupun kawasan hutan, kenyataannya kasus tambang yang masalah, kasus yang masalah itu kawasan hutan ya, pinjam pakai kawasan dan sebagainya. Artinya ke depan itu pun kita harus memberikan izin dan rekomendasi semua pulau-pulau kecil. Karena memang di Undang-Undang Cipta Kerja tidak membatasi. Tidak ada batasan. Yang membatasi ini OSS ini. BKPM yang membatasi ini. Begitu kawasan hutan langsung ke kehutanan, begitu APL baru dioper ke kita. Jadi memang perlu duduk kehutanan, BKPM, kita, dan Menko gitu.
supaya kasus-kasus itu terjadi. Kalau saya maunya sih semuanya, sama-sama. Tapi dalam implementasinya kita perlu mungkin harus ada SKB lagi atau apa lagi lah, ya, untuk yang kawasan hutan ini. Yang penting kita mantap dulu lah di APL ini, gitu. Ya, kita mantap dulu di APL ini, karena juga protesnya orang jangan sampai double perizinan terlibat nih, gitu kan. Nah, sehingga ke depan kita juga harus memberikan rekomendasi di pulau-pulau itu sebelum kehutanan memberikan perizinan, gitu. Baik, terima kasih Pak Aris. 5 menit lagi kita mengakhiri sesi ini. Mungkin sebelum diakhiri, Pak Andri ada beberapa hal yang bisa disampaikan Pak terkait resume pertemuan pagi hari ini. Pulau-pulau kecil ini memang lagi hangat ya, lagi hangat, sehingga dasar dari pemanfaatan pulau-pulau kecil justru yang harus terintegrasi nih dengan teman-teman yang lain. Contohnya adalah yang kasus di Kuburaya ya, di pulau itu loh ya. Nah, pulau itu memang kewenangannya ada di Pemda, tetapi depannya itu kawasan konservasi, tapi dia juga masuk pulau-pulau kecil. Nah, ini gimana nih mengantisipasi pemanfaatan yang mungkin akan masif ke depan kalau nggak kita gawangi dengan aturan-aturan yang ada. Ya, baik, terima kasih Terima Pak kasih Mas Andi Rio. sudah ditangkap pertanyaannya. Kami persilakan Pak Aris. Terima kasih Pak Andi, Pak Utama ya, terhadap ahli utama. Terima kasih nih atas pertanyaannya. Saya rasa dua hal yang kita lakukan Pak Andi. Yang pertama, pulau kita kan dibagi dua nih, ada berpenduduk, ada yang tidak berpenduduk. Ya. Kemudian kalau untuk investasi pasti tidak akan ada kecolongan lagi ke depan, karena KKP kan sudah di depan nih. Jadi semua orang mau investasi di pulau-pulau kecil pasti KKP dulu. Jadi kan nggak mungkin ada kecolongan lagi. Yang mungkin kecolongan kalau non berusaha, ya, non berusaha yang masyarakat dan sebagainya, yang pertanyaan Pak Heras tadi. Itu kita kawal di RT RW. Ya, itu tugasnya Pak Suharyanto untuk kawal di RT RW supaya integrasinya ini pulau-pulau kecil ini mengikuti Permen 10 kita gitu. Ya, aturan-aturannya gitu. Mungkin itu Pak. Kalau tumpang tindih saya rasa nggak ada lagi tumpang tindih sekarang. Yang tumpang tindih ini karena sudah jelas bisnis prosesnya. KKP di awal, setelah itu PKKPR, setelah itu izin persetujuan bangunan, persetujuan lingkungan, perizinan berusaha. Jadi siklusnya sudah jelas. PKKPR, kalau PMDN urusannya Pemda yang keluarkan. Kalau PMA urusannya pusat. Persetujuan lingkungan juga begitu. Kalau asing pusat, ya, atau luasannya tertentu PSN pusat. Tapi kalau apa ya kabupaten kota, ya kan? Bangunan juga begitu. Jadi nggak tumpang tindih, nggak ada lagi tumpang tindih, jelas sekarang. Jadi undang-undang Cipta Kerja jelas bagaimana bisnis prosesnya. Di pulau-pulau kecil itu ada KKP di awal, setelah itu ada PKKPR, ATR BPN atau Pemda, kemudian ada persetujuan lingkungan, KLHK, ada persetujuan bangunan gedung, PUPR yang anunya, kemudian perizinan berusaha sesuai sektor. Jadi saya rasa ke depan itu pasti sudah tertata dengan baik. KKP sudah di depan. Oleh karena kita itu harus siap kita ini menyusun SOP-nya memanfaatkan pulau-pulau kecil. Yang kedua, kita harus siap memberikan masukan dalam penyusunan RT/RW untuk pulau-pulau yang berpenduduk ini. Karena dasarnya kan RT/RW ini yang izinnya kan tanpa melalui perizinan ya kalau pendudukan, sehingga Pemda bisa kontrol gitu ya untuk 2000 pulau. Tapi saya rasa udah settle ya. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu Pak Andi ya. Secara aturan sudah ini tinggal sosialisasi aja nih, tinggal sosialisasi dan sebagainya. Dan sudah ada kesepakatan antara Sekap, Menko Perekonomian, BKPN, PUPR bahwa KKP di depan, ya. Dan itu sudah terbit di Permen KP nomor 10. Sekarang di revisi PP 5, PP 21 mengikuti. Kita enak nih, Permen kita nih sakti. Gitu. Saya rasa tinggal kita perkuat lah diri kita ya. Kita nggak usah lagi memandang bertele-tele atau apa, udah jelas. Ya, saya rasa sudah jelas gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Suryo. Ada beberapa tambahan Pak Aris terkait dengan yang disampaikan tadi. Mas Heras, kita harus mendefinisikan pulau berpenduduk. Kalau saya secara administrasi yang disebut berpenduduk itu mereka ada penduduk yang ber-KTP di situ, bertempat di sana.
Sehingga kata Pak Aris tadi misalnya ada suar dan segala macam, itu mungkin tidak dimasukkan sebagai perpenduduk, tetapi mungkin ada orang di situ berpenghuni lah kali ya, Pak ya. Karena itu akan berpengaruh kepada perencanaan ke depan, Pak. Bagaimana nanti misalnya nih pulau bersuar, dianggap terbelakang segala macam, terus masuk pemerintah ke sana memberikan bantuan, oh cuma orang dia doang gitu maksud saya. Jadi nggak kena gitu, Pak. Adalah yang harus kita sentuh adalah yang disebut yang berpenduduk. Karena dia harus berKTP. Terus berikutnya lagi Mas Heras harus mendefinisikan lagi yang disampaikan Pak Aris tadi terkait dengan klasifikasi pulau, Pak. Bukan cuma luas dan berpenduduk, tetapi harus juga diklasifikasikan berdasarkan tipologi pulaunya. Misalnya dari 1 hektar itu tipologinya apa, itu kan ada beberapa tipologi tadi. Itu harus didefinisikan lagi, karena itu saya butuh pada saat presentasi misalnya. Pulau luasnya 1 hektar, tetapi terbentuk dari karang, itu berapa sih jumlahnya. Nah itu akan digunakan sama Pina mungkin ke depan terkait dengan pulau kecil yang rawan abrasi, rawan itulah, rawan kena bencana segala macam. Nah tadi Pak Aris pertanyaan saya nih, di lampiran Permen 10 2024 itu ada bisa disayangi nggak? Ada pertambangan tanah jarang atau rare earth. Itu diperbolehkan dengan syarat. Kenapa dia diperbolehkan dengan syarat? Padahal dia juga pertambangan sama dengan pertambangan yang lain gitu. Maksud saya apa yang mengkhususkan dia sehingga dibolehkan? Kalau saya lihat terkait dengan pertambangan tanah jarang itu lebih spesifik dan lebih sulit dilakukan. Untuk merecap ya, pojok literasi pagi hari ini kami persilakan Pak Andre untuk menyampaikan. Pak Ketua, silakan Pak. Dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber yaitu Pak Dr. Ahmad Aris, bahwa jelas regulasi yang terkait dengan penataan pupuk kecil di Indonesia sudah cukup lengkap sehingga memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan dan pemanfaatannya. Kemudian juga di dalam regulasi juga sudah jelas tidak ada hak kepemilikan oleh warga asing sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Kemudian juga perlu adanya peningkatan koordinasi terkait dengan status kelompok kecil, karena memang di sini masih ada dua hal penguasaan terhadap kelompok kecil, yaitu yang di dalam kawasan kemudian di HPL, sehingga ini perlu ada upaya koordinasi yang lebih intens untuk bisa lebih menjelaskan terkait dengan bagaimana pemanfaatan pupuk kecil ini supaya dapat terlindungi dan terjaga di dalam pemanfaatannya. Mungkin itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan pojok literasi ini ada hal yang masih kurang, sehingga memang ini adalah suatu hal yang baru yang memang perlu terus-menerus kita sempurnakan.